Sobat Kaliana, jumpa lagi di podcast Kaliana Art Official, podcastnya seniman tradisional dan kontemporer. Nah, sudah hadir bersama saya 3 orang personel dari kelompok Chongweindut. Sorry ya, saya kadang agak belibet nyebutnya karena masih belum familiar. Nah, siapa sih Chongweindut ini gitu? Chongweindut ini pernah tampil di pentas Jamolu tanggal berapa Mas ya? November kemarin ya? Oke. Tanggal 18 November kalau nggak salah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau kenalan lebih jauh dengan Chongweindut. Nah, ini sudah ada Mas siapa? Saya Joko Suyanto. Mas Joko, Mas Eko Aprianto dan Daniel Satyaki. Mas Daniel. Oke, boleh diceritain lebih lanjut. Chongweindut ini siapa sih gitu? Chongweindut ini siapa? Terus kesenian apa yang diusung atau dipersembahkan ke masyarakat pada umumnya? Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast ini. Saya ucapkan halo sahabat Kaliana. Kami perwakilan dari Chongweindut, Sanggar Keroncong Wayang Gendut. Saya Joko Suyanto selaku root manager dan ini Mas Eko Aprianto selaku ketuanya, ini ketua Chongweindut, dan ini Daniel pemain keyboard di Chongweindut. Chongweindut ini sebetulnya terbentuk sekitar sudah berapa tahun Mas? Terbentuk tahun 2010. 2010 udah lama juga ya? Ya, udah lama. 2010 hingga hari ini mengusung memang kita bergerak di wilayah wayang alternatif. Wayang alternatif. Ya. Sengaja kita namakan Chongweindut karena iringan dari pertunjukan wayang kami adalah keroncong, musik keroncong modern sebetulnya. Ya. Kemudian dan gendut ini adalah seorang dalang. Oke. Nama dari dalang adalah Ki Gendut. Akhirnya kita akronimkan saja jadi Chongweindut. Nah, Dan tidak bisa hadir ya Ki Gendutnya? tidak bisa hadir karena hari ini berhalangan. Ya. Beliau ngajar ini. Oke. Ya, apa ya, kita sebetulnya semangat Chongweindut ini adalah kita prihatin, kegelisahan kita melihat kesenian tradisi sudah mulai tidak dilirik oleh generasi muda saat ini. Nah, Chongweindut mencoba hadir untuk lebih dekat ke mereka, ke generasi-generasi muda dengan mengusung tema yang agak modern. Jadi kalau wayang klasik kan agak susah diterima oleh kalangan luas, agak susah karena dengan onto wacananya yang klasik dan lain sebagainya. Kita mencoba mendekatkan diri ke wilayah generasi muda supaya nanti juga wayang ini bisa dikenal dan mereka dekat dengan kita gitu. Jadi satu itu kemudian regenerasi penonton. Kita hampir regenerasi penonton ya. Kita prihatin dengan kesenian tradisi yang tidak ada penonton yang muda-muda. Nah, kita mau bawa kemana ini nanti? Pada DNA bangsa ini adalah kebudayaan. Kalau kita tidak merawat dengan mengikuti era perkembangan saat ini, kita nggak tahu nasib ke depan akan seperti itu. Tapi semangatnya itu untuk Chongweindut hadir sebagai wayang alternatif adalah itu semangat. Wayang alternatif dari sisi iringan ada keroncong, ada bukan dangdut ya, salah sorry. Dangdut itu dalangnya. Nah, alternatif ini selain dari iringan, apakah juga dalam bentuk tema mungkin atau cara membawakan mungkin atau instrumen yang dipakai, apakah juga ada itunya? Alternatif dia luas sekali Mbak ya ini. Kalau kita format kita minimalis, jelas satu itu minimalis, memudahkan. Beda dengan wayang pada umumnya yang rombongannya banyak banget itu ya. Kemudian kita minimalis, terus kemudian durasi kita juga pendek. Durasi kita maksimal 3 jam lah. Itu sudah lama sekali. Itu sudah lama sekali. Dari kalau wayang pakem yang biasa klasik semalam itu suntuk. Semalam suntuk. Kita hanya 3 jam dan cerita kita mengadopsi lingkungan sosial, fenomena sosial yang kemudian ditokohkan, diceritakan ulang dengan cerita Ramayana dan Mahabharata. Jadi ceritanya bisa lebih luas tentang lingkungan sekitar kita masukkan ke cerita dan dibawakan secara jenaka. Nah, uniknya di situ kita bawakan secara komedi sebetulnya. Itu yang
yang membedakan kita dengan apa ya, wayang-wayang yang lain. Oke. Itu Mbak, itu sih Mbak, alternatif kita tawarannya cuma itu dari segi kreativitas ya. Ya. Nah, sejauh ini Pak Ketua nih, saya tanyanya Pak Ketua, Mas Ketua kok Pak. Mas Ketua. Tanggapan dari khalayak yang disasar seperti apa? Kan tadi pengen merangkul ya, Iya. penonton dari usia yang lebih muda, misal milenial kalau Ya. sekarang bahasa. Tanggapannya sejauh ini seperti apa dengan kehadiran Chong Wai-dut gitu? Kalau tanggapan untuk saya pribadi ya, maksudnya untuk Chong Wai-dut, mungkin kalau sekarang ya perkembangan untuk ketika apa ya, anak-anak itu jadi, kan awal pertama Chong Wai-dut itu emang meregenerasi penonton. Nah, perkembangan sekarang anak-anak jadi tahu oh wayang itu seperti apa, terus perkembangan sekarang seperti apa gitu. Jadi mungkin itu tanggapannya, maksudnya perkembangan untuk Chong Wai-dut sekarang. Perkembangan sekarang anak-anak wayang itu bisa dikenal lagi, kayak nggak seperti dulu, karena kan wayang mesti identik dengan orang tua kayak gitu ya. Itu tapi sekarang kan wayang udah banyak dikenal oleh, maksudnya anak-anak juga senang sampai dewasa. Dan kita, musik dari Chong Wai-dut sendiri itu berbeda dengan yang lain, soalnya istilahnya itu mengikuti pasar lah. Oke. Modelnya kayak gitu. Jadi kita aransemen sendiri, mana yang musik yang misalnya baru keluar, baru populer gitu. Berarti Kita disesuaikan aransemen, konteks ya. Ini Biasanya di gitu. bulan-bulan ini atau masa ini anak-anak usia muda tuh lagi pada seneng Iya. musik jenis apa gitu. Itu Chong Wai-dut bisa Ya, Iya. bisa menyesuaikan. Oke, jadi masuknya lebih gampang ya. Ya. Nah, Mas ini nih belum bicara pemain keyboard ya. Yes. Sudah bergabung sejak awal atau gimana dengan Chong Kalau Wai-dut? saya sih anggota baru sebenarnya. Oh, anggota baru sudah berapa? Saya masuk tahun 2019. Oke, belum terlalu lama. Iya. Pengalamannya gimana bersama teman-teman? Ya yang mungkin lain? pas pertama kali itu kaget ya. Wayangan. Mhm. Misalnya pakai istilah Jawa. Wayangan. Tapi kan setiap saya ikut latihan gitu kok beda ya sama wayangan yang lainnya. Dan lama kelamaan jadi nyaman. Dan semakin jadi keluarga, dan proses kreatif dari saya bisa saya tuangkan ke dalam situ. Oke. Nah, kita tahu memang seniman itu kan adalah orang yang selalu gelisah melihat kondisi ya kenyataan di lapangan itu. Apalagi dengan terutama dengan perkembangan seni itu sendiri. Dengan adanya gagasan dari Chong Wai-dut untuk gimana caranya merangkul penonton generasi muda. Tanggapan dari misal nih pemerintah kayak gimana, kan ada ya pemangku Banyak. kepentingan yang Ya. ngurusin itu, ada nggak tanggapan positif yang akhirnya malah memberi support atau ternyata adem-adem saja atau gimana pengalamannya Chong Wai-dut gimana, boleh di-share ke penonton kalian? Ya, untuk tanggapan dari pemerintah ya, saya pikir di awal kemunculan Chong Wai-dut memang ini agak debatable, Oh, gitu. karena format ini Ya. Dalam tanda kutip agak merubah konsep pakem dari wayang klasik. Ya banyak pro dan kontra lah, terutama di seniman-seniman tradisi. Oke. Tapi kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjelaskan itu kan. Nah, tapi buktinya untuk pemerintah karangannya di wilayah kita memiliki base camp ya. yang besar untuk sangat open sekali. Kemarin juga dilibatkan dalam HUT Karanganyar dan beberapa kolega dari Dinas Pariwisata dan Pendidikan Kebudayaan support dengan kami. Kami dibantu, diberikan fasilitas juga. Oke. Tapi dari sisi itu pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat support sih. Melihat kinerja kami sebagai putra daerah yang mengembangkan wayang alternatif. Putra daerah Iya. nanti fotonya bisa ditaruh di baliho pinggir jalan, putra daerah Ini Karanganyar. aset, ini aset. betul. Nah, oke, udah mulai anget nih. Ya. Tehnya boleh diminum dulu Ini atau sambil pisang ngopi, gorengnya sambil ya, ngopi, Dan. boleh Sambil loh. ngopi, Dan.
Terus gini, boleh dong di share selama ini proses kreatifnya seperti apa? Ini kan pasti teman-teman latar belakangnya disiplin seninya Iya, beda-beda kan ya. beda-beda. Nah, terus gimana menyatukan berapa orang sih personalnya? Ya totalnya kita 20. hampir Ini 20. hampir 20. Oke, hampir 20 orang dengan disiplin ilmu Ya. seni yang berbeda-beda untuk mengusung satu visi dan misi yang sama, yaitu mempopulerkan wayang kepada generasi muda. Itu gimana? Proses kreatifnya boleh di-share ke penonton kalian. Siapa yang mau jawab ini? Silakan, 3 orang gantian tapi ya. Monggo. Jawab semua boleh. Pak Ketua. Pak Ketua. Aku aja ini. Ya, kalau memang latar belakang dari pengalaman kesenimanan kami agak beda. Terus terang saya saya alumni IHI Surakarta jurusan etnomusikologi, tapi saya lebih interest ke wilayah manajemen sebenarnya. Oke. Makanya saya dilibatkan untuk Manajemen pertunjukan, ya, panggung gitu-gitu ya. Saya Oke. dilibatkan untuk di bagian road manager sebetulnya. Kalau proses saya melihat Congwendut adalah apa ya? Ini yang dikumpulkan ini orang-orang yang harus tahan banting sebetulnya. Karena prosesnya sangat panjang. Oke. Belum rekoso nek bos. Ya, rekoso. Belum rekoso. Proses sangat panjang. Semua apa ya? Musik-musik yang ada di dalam Congwendut adalah hasil garapan sendiri, Mas. Oke. Jadi Kalau kalau memang prosesnya lama dan lama, panjang ya, panjang karena banget, garapan nggak bisa. sendiri ya. Oke. nggak bisa diwakilkan oleh personil yang lain, Mbak, karena akan ketinggalan sangat banyak. Jadi penyesuaiannya harus paket ini harus ya ini, Oke. karena nggak bisa diwakili, karena kalau mau mendatangkan apa ya semacam Berarti nggak ada additional pocokan player. ya? Ada, tapi kalau persiapannya harus panjang, Mbak. Oke. Itu nggak bisa instan Oke, karena oke. musiknya sangat apa ya kompleks banget untuk sebagai iringan musik, sangat iringan wayang sangat kompleks. Iya. Lebih ke wilayah itu menyatukan persepsi dari latar belakang sana, ya kita bawa enjoy, dianggap keluarga, bahwa kita harus menjadi pembeda di antara kelompok-kelompok yang lain. Itu sih yang mengikat kita sampai bertahan sampai hari ini, semangat kekeluargaan itu sebetulnya. Yes. Kalau proses kreatif sih sama aja dimanapun kayaknya, Mbak. Iya. Tergantung kita ngepushnya mau kemana nih. Nah, kita ikut Congwendut ini atau sebagai ikut duweni enggak sih gitu. Ya udah. Ya udah. Kalau aku itu sih, Mbak. Ya udah. Sekarang kan ini kan ada juga sekarang kan kita sepakat untuk dulu kan ketika proses kreatif kan ketika ada job baru kita latihan. Oke. Kalau sekarang nggak tahu juga Ada nggak ada job? Rutin. rutin latihan. sekarang Oke. seminggu sekali Oh. setiap hari Rabu malam Keren. itu ya latihan, ya kita ngobrol untuk buat apa atau rapat apa gitu sekarang gitu. Dan Congwendut itu ketika misal tahun 2020 dengan proses kreatif musik seperti ini, terus ketika tahun berikutnya kita buat apa lagi, kayak gitu modelnya. Sudah ada perencanaan Iya, tentang sudah ada mau perencanaan bikin apa semua. nih gitu. Proses kreatifnya kayak Oke. gitu. Nah, sejauh ini gini, biasa tanggapan ya gitu. Ya. Nah, selain itu ada nggak, maksudnya gini, dalam 10 tahun perjalanan, wah Congwendut mau bikin, misal kalau penyanyi itu mau pentas tunggal gitu kan, misal nih contoh nih, nah, Congwendut ada nggak semacam yang kayak gitu itu? Kalau ini rencananya sih malah ini tanggapan online Pak Dalang. Oke. Ki Gendutnya akan berdiri apa ya, menerima tanggapan online. Oke. Kita lagi siapkan wayang celimen namanya, wayang nyelimen lah. Tapi konsepnya beda dengan Congwendut. Oh gitu. Tapi yang kita jadikan apa ya, semacam frontman-nya memang Ki Gendut. Nanti belum tahu ini lagi nyebar flyer ini untuk bisa di order Oke. ke depannya. Wayang celimen ya. Eranya kan sekarang era digital, Mbak. Iya. Kita harus mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan cepat. Kalau kita nggak Walaupun akan sebenarnya agak telat itu. Iya, Yang lain iya. dalang-dalang sudah hampir tiap malam ada tanggapan Iya. online kan. Iya.
Memang kan tanggapan online kita butuh equipment yang Ya, ini agak betul. banyak, jadi kita harus banyak mempersiapkan. dan lebih kualitasnya memang kan, harus ada standarnya kan gitu. ya. 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 Harus ada standarnya harus ada standar harus ada standar harus ada standar Ya paling itu Mbak, kalau yang lain untuk pentas itu Mbak. Karena memang sebetulnya teman-teman di Chong Wendut ini setiap personil memiliki proyek sendiri-sendiri sebetulnya. Oke. Jadi untuk ditanya ke depannya kita nggak bisa apa ya, kalau untuk Chong Wendut belum. Tapi untuk mereka secara pribadi kan punya proyek sendiri-sendiri. Setiap seniman. Itu Mbak. Oke. Ya. Nah, terkait proses kreatif biasanya gini, kalau lagi tanggapan itu lebih sering mana yang nanggap bawa tema atau diserahkan ke Chong Wendut? Monggo deh temanya saya ngikut aja gitu. Nah terus nanti ketika tema itu yang nentuin siapa, misalnya apakah Pak Dalang, melulu Pak Dalang, atau hasil diskusi teman-teman atau gimana biasanya? Atau malah justru mungkin Pak Ketua karena ada ketuanya. boleh Ya, di-share. kalau misalnya ada tanggapan, kadang penanggap yang oh aku mau temanya kayak gini, tapi kebanyakan itu judul dari kita sendiri Pak. Oke. Dari Pak Dalangnya itu sendiri. Kayak Nah, waktu di pentas Jamur itu juga iya. saya sebagai produser waktu itu biasanya gitu. terserah aja deh, pokoknya temanya terkait ini gitu kan, nanti judulnya monggo kayak gitu ya. Sobat Kalyana, kelompok Chong Wendut ini pernah tampil di pentas Jamwolu edisi 10 November 2020. Waktu itu lakon yang dibawakan adalah Anoman Sang Maha Setia. Sekarang saya meminta tanggapan nih dari teman-teman Chong Wendut tentang pentas Jamwolu. Kayak apa sih Ya, impresinya terhadap pentas Jamwolu, juga keberadaan Kalyana Art sendiri? ya sebetulnya untuk Kalyana Art dengan programnya pentas Jamwolu angin segar bagi kami. Umumnya seniman lah, angin segar bagi kami. Mengingat kita menghadapi pandemi ini, memang tidak pernah ada negara yang siap menghadapi pandemi. Semua sektor kita mengalami keterpurukan, baik itu sektor pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan seni pertunjukan. Nah, dengan adanya Kalyana ini memang membuat ekosistem seni pertunjukan lebih hidup. Karena kita tidak bisa membuat event di tengah pandemi, karena orientasi event kan pasti profit. Jika kita dibatasi dengan batasan-batasan yang sangat ketat, sepertinya tidak memungkinkan. Nah, Kalyana ini menjadi ya angin segar sih bagi kami untuk tetap berkarya satu, kemudian ekosistem seni pertunjukan menjadi hidup mau nggak mau. Itu sih bagi kami pribadi memang appreciate untuk Kalyana. Bagi kami pribadi memang appreciate untuk Kalyana. Bagi kami bagi kami bagi kami bagi kami harusnya ini terjadi di
tempat-tempat lain, Iya. Mbak. Tidak hanya di Kalyana, tapi Kalyana sebagai stimulan untuk ada semacam sesi Kalyana di tempat yang lain, Iya. agar ekosistem seni pertunjukan bisa hidup di tengah pandemi. Itu sih kalau saya. Kamu? Kalau saya untuk Kalyana, terima kasih. Ini kan jadi maksudnya untuk para seniman meluapkan kreativitasnya di Kalyana untuk acara Kalyana itu. Mungkin kalau saya mungkin untuk Kalyana, dan semoga Kalyana tetap terus ada untuk menampung kreativitas dan karya-karya seniman. Itu mungkin itu saya. Yang dua sudah, yang satu silakan Ya, kamu dah. kasih tanggapan atau pesan mungkin ke penonton Kalyana Art Official. Oke, pesan aja ya. Oke, boleh. Kayaknya udah ada kabar. Ya sering buka channelnya Kalyana aja, dipantengin, di subscribe, di like, Ya, Di-like. dan di-share. Di-share juga, diinformasikan Di komen. di komen. Banyak channel menarik untuk anak muda zaman sekarang. Itu adalah wadah untuk seniman-seniman yang merasa terpuruk di masa pandemi ini. Silakan ditonton sendiri. Oke. Tapi kalau Chong Wendut sendiri juga sudah punya kanal, bikin Iya. kanal. Iya. Boleh diinformasikan juga Ya, bagi ke- teman-teman sobat Kalyana yang ingin menyaksikan kami, itu bisa lihat di channel kami di Chong Wendut Official. Itu ada beberapa kompilasi pertunjukan kami di situ. Tolong di subscribe, di like, dan di komen. Ya. Tapi Disebarluaskan. Ya, satu lagi untuk Iya. Kalyana ya, Mbak ya. Luas. Kalyana adalah semacam pionir. Kita pandemi ini harus melakukan terobosan baru. Panggung konvensional yang live di secara off air sudah tidak memungkinkan. Sekarang estetika harus pindah di panggung on air. Nah, Kalyana menjadi salah satu bagian penting terobosan itu hadir, bahwa pertunjukan bisa kita nikmati di layar HP. Ya. Dulu hanya bisa disaksikan di televisi. Sekarang Kalyana menjadi bagian penting untuk merubah peradaban pandemi ini dari sisi seni pertunjukan. Saya pikir itu momentum yang sangat baik sekali, merubah estetika baru, menjadikan estetika baru, bahwa kita menikmati seni pertunjukan tidak hanya live di panggung-panggung yang konvensional, tapi Harus datang ke tempat bisa ruang disaksikan di pertunjukan, gitu. layar HP, di device dan itu saya pikir poin penting bagi kami. Oke, itu tadi obrolan yang singkat atau lumayan panjang ya? Lumayan. Lumayan panjang. Kayaknya singkat tapi isinya padat. Nah, obrolan kami dengan 3 personel dari Chong Wendut, dan sepertinya akan kita akhiri di sini. Kita akan berjumpa lagi di podcast dengan talent yang berbeda tentunya. Jangan lupa selalu pantengin kanal Kalyana Art Official di YouTube ya, di like, di subscribe, terus di share ke teman-teman biar makin banyak yang mendukung teman-teman seniman tradisi dan kontemporer untuk tetap bisa berkarya di masa pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.